Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini yang menarik Pak Iskandar. Kalau kemarin di Balai Kartini ini kan sudah jadi forumnya ya, tapi yang kita penasaran di baliknya ini ketika para purnawirawan TNI ini saling berbincang, menyampaikan aspirasi masing-masing, ini seperti apa sih suasananya? Iya, kita suka duduk kok, kadang-kadang kelompok-kelompok duduk, ini gimana sih negara ini ke depan, gimana sih si A, si B, si C. Sejauh semuanya sesuai dengan konstitusi, kita akan diskusi enak. Tapi kalau sudah mulai di luar konstitusi, misalnya A, B, C, D agak negatif, kita bilang, jangan begitu dong, ingat nih ya, kita ini kayak saya nih ya, 39 tahun loh. Jadi kalau dibelah dada ini bukan merah putih nih yang keluar. Luar biasa. Merah putih nih yang keluar. Okay. Jadi aku tetap bagaimana negara ini harus maju. Bagaimana? Artinya perbincangan di dalam konstitusi yang dimaksud itu membicarakan apa saja? Apa saja kita bicarakan. Misalnya partai A aja kita bicarakan kadang-kadang. Si A ini begini, wah ini kayaknya mau monopoli. Partai B, wah ini agak bagus nih. Partai ini, wah ini kok agak-agak ke kiri-kirian. Ini ke kanan-kananan. Kita bicarakan semua. Tapi tentunya semua yang kita dukung itu pasti yang semuanya untuk negara ini. Kalau tidak untuk negara ini, pasti kita agak-agak berbeda pendapat. Kita ada forum golf bersama semua. Yang berbeda pendapat ada. Begitu kita makan, ngobrol-ngobrol dikit. Wah ini kok arahnya beda nih ya gitu. Makanya kayak menyimpulkan poin-poinnya itu seperti apa Pak Iskandar? Dari kan banyak kepala kemudian yang berkumpul di situ. Tidak semuanya setuju. Ada mungkin yang tidak setuju terhadap topik-topik tertentu. Men-summarize-nya itu seperti apa? Makanya muncul tadi tuh. Yang begini, yang A PPAD, yang B muncul forum-forum. Nah, tentunya kita yang forum bukan saya katakan tadi tidak baik, ini kan senior saya semua. Karena mereka punya kontribusi ke negara ini. Jadi ingin negara ini tetap baik. Jadi kita terima kasih juga lah seperti kata Prof tadi ya. Mungkin menggelitik dikit gitu. Kan orang itu harus diingetin. Kalau nggak diingetin kadang-kadang lupa. Tapi tentunya semua konstitusi. Nah, kalau dia tidak konstitusi, kita itu biasanya yang orangnya lurus-lurus saja itu kita agak menjauh gitu. Berarti dalam obrolan para purnawirawan TNI ini cukup kental juga ya adanya perbincangan agenda-agenda politik di situ secara terbuka diperbincangkan? Kita ini setelah purnawirawan, kita bebas mau bicara apa saja. Semua bebas kita. Kita sudah tidak ada lagi apa ya istilahnya, apa itu undang-undang yang melarang kita udah nggak ada. Kita bebas semuanya. Namun alangkah indahnya kita sampaikan sesuai dengan aspirasi kita. Kenapa? Di PPAD itu kan ada. PPA itu ada badan hukumnya semua, Mbak. Itu semuanya pembinanya kepala staf angkatan. Nah, kalau yang bukan di situ, kalau menurut saya alangkah indahnya, jasanya banyak, tapi marilah kita membulatkan tekad untuk negara ini seperti waktu kita masih aktif. Bagaimana negara ini maju. Prof Suhaib, tujuannya merah putih memang, tapi tidak dipungkiri bahwa pembicaraannya ada pembahasan agenda politik yang cukup kental dan terbuka di situ. Bagaimana? Itulah kan biasanya kalau ini Mbak ya, bagiannya ya saya setuju dengan Pak Iskandar tadi, kalau TNI aktif kan tidak boleh berpolitik praktis ya. Tapi misalnya kalau sudah purnawirawan kan itu sudah menjadi hak kembali ke masyarakat lah mungkin tanda sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara. Ya, sebagai warga negara yang baik barangkali begitu ya. Nah, kalau kita lihat makanya unsur-unsur komunitas-komunitas yang terbentuk di tubuh purnawirawan sekarang ini kan sebenarnya juga ada indikasi mendukung dan ada yang tidak mendukung. Ya, misalnya gitu ya. Nah, Pak Prabowo ini hadir di sini kan silaturahmi. Nah, seolah-olah yang hadir semua ini adalah orang mendukung. Bisa saja yang datang di tempat itu ya Pak Iskandar tidak mendukung semuanya. Tapi karena atas nama organisasi, atas nama Korsa, Korsa sebagai pernah menjadi tentara aktif misalnya begitu. Ayo kita bareng-bareng bagaimana kalau kita bicara tentang Indonesia ke depan, ya misalnya gitu. Dan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa saya nostalgia kan waktu itu, bahwa saya dulu waktu saya aktif jadi TNI, ada Patri Sutrisno mendampingi saya, kemudian ada Pak Hendra Priyono misalnya gitu ya. Itu kan sebenarnya bernostalgia bahwa beliau itu sangat butuh dukungan dari kalangan senior-senior, kemudian dari kalangan masyarakat Indonesia, ya baik TNI aktif maupun purnawirawan itu ikut mendukung. Nah, jadi memang kenapa silaturahmi ini agak panas, karena ya selalu dibahas 8 poin itu Mbak. Dan memang poin yang terakhir itu ya terkait dengan pemaksulan sebenarnya.
kalau saya melihat situasi ini lebih kepada penegasan purnawirawan kepada Pak Prabowo untuk memberikan dukungan. Kalau saya lihat di sini ya, dengan poin-poin tadi itu kan sebenarnya salah satu dokumen. Kan tidak enak, tidak elok rasanya kalau saya datang kepada presiden cuma ngobrol biasa kan, ya misalnya gitu ya. Sebagai organisasi datang ngobrol biasa, gimana yuk kalau kita bikin semacam poin-poin diserahkan kepada presiden sebagai bahan pertimbangan. Ini kan sebagai bahan pertimbangan ya, karena bagaimanapun kita bicara pemaksulan wakil presiden itu kan, ya saya selalu mengatakan bahwa ini agak panjang prosesnya, unsur politiknya sangat tajam dan sangat kuat. Tapi gitu yang pasti 8 poin usulan itu sudah mewadahi mana yang kemudian punya aspirasi yang mendukung sebagai bentuk apresiasi, tapi ada juga yang sifatnya kritik membangun, begitu ya? Itu yang benar itu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Suhaim. Terima kasih, Pak Iskandar. Yang paling penting kalau saya yang paling penting usul kepada negara ini. Bagaimana poin 6 apa 7 tuh masalah korupsi. Hormat Pak Presiden. Mari korupsi kita babat habis. Oke, baik. Merah putih kalau disayat soalnya ya. Sudah. Terima kasih Pak Iskandar. Prof. Suhaim malam hari ini sudah bergabung bersama kami membahas satu hal yang menarik tentunya mengenai pertemuan ataupun kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto di tengah-tengah purnawirawan TNI. Dan pemirsa tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.